Matematika ini kan kita ketahui bahwa rumit nih, Ya, rumit dan juga waduh kalau misalkan dengar matematika tuh males lah. oke Kenapa lu ya. mau jadi guru matematika? Rasa apa ya, rasa seneng aja gitu ketika lu ada satu soal yang rumit Mmm, dan lu bisa mecahin itu gitu. mmm, Itu rasa yang nggak apa ya, nggak bisa, dinilai menurut gua. mmm. Jadi lu bisa puas lah, bisa memecahin masalah, kayak gitu. Jadi lu matematika lu pelajarin aljabar ya? Apa sih Ya, biasanya lu pelajarin, coba lu jelasin deh apa yang lu pelajarin di anak-anak dan gini, SMP itu? dan kalau, ngelanjutin tadi, Heeh. buat gua matematika itu adalah kehidupan. Wih, ngeri dong. Jadi gue punya slogan itu matematika adalah kehidupan. Mmm, Matematika ada di sekitar kita. mmm, Kenapa? Contohnya gini. Gue pernah bikin satu konten ngebahas Naruto, mmm, jurus Kage Bunshin. mmm. Tapi gue kabarmasa.com. Oke, balik lagi di Kabar Masa Media, aktual, terpercaya, independen. Eee, Mungkin kita bisa cheers dulu dong. oke, siap. Ya hari ini kita kedatangan, kawan kita yang spesial nih. Eee, Hari ini kita kedatangan kawan kita spesial di acara Ngobrol Pikiran dan Hati, yang di mana kawan kita ini ada profesi yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Yasin. Oke, pakai gue dulu aja ya. Oke, gue lu Oke, aja. nama gue Yasin. Nah, Nah, profesi gue hari ini itu sebagai guru, mmm, lebih tepatnya guru matematika. Nah, di salah satu sekolah SMP di Jakarta Selatan. Selain itu, gue juga sebagai content developer di salah satu startup, jadi bidang education teknologi, kayak gitu. jadi Yasin ini seorang guru matematika dan juga seorang content creator ya, di salah satu startup, Iya. di bidang education teknologi. Hmm. Nah, kenapa jadi guru? Ya, kalau nanya kenapa jadi Heeh, guru, emang apa ya? Dibilang passion mungkin ya. mmm, Karena gue dari zaman SMP itu emang demen aja gitu ngajarin mmm, orang. mmm, Jadi seneng ketika lu nggak tahu nih pas sudah habis belajar jadi oh ternyata gitu ya caranya. Jadi mmm, ada sensasi apa ya? Sensasi kepuasan sendiri gitu. jadi Oh. ketika lu jadi guru ada sensasi kepuasan sendiri. Yasin ini dulu, eee, sekarang ya? Sekarang apa dulu nih? Apa? Guru ini mengajarnya? Sekarang? Oh, masih aktif Masih sekarang? masih. Sekarang mengajar SMP atau SD? SMP? SMP gua. SMP Hmm. SMP di bidang matematika ya? Iya, Matematika ini kan kita ketahui bahwa rumit nih, iya. rumit dan juga waduh kalau misalkan dengar matematika tuh males lah. Oke, Kenapa lu iya. mau jadi guru matematika? Rasa apa ya, rasa seneng aja gitu ketika lu ada satu soal yang rumit Mmm, dan lu bisa mecahin itu gitu. mmm, Itu rasa yang nggak apa ya, nggak bisa, dinilai menurut gua. mmm. Jadi lu bisa puas lah, bisa memecahin masalah, kayak gitu. Jadi lu matematika lu pelajarin aljabar ya? Apa sih Ya, biasanya lu pelajarin, coba lu jelasin deh apa yang lu pelajarin di anak-anak dan gini, SMP itu? dan kalau, ngelanjutin tadi, Heeh. buat gua matematika itu adalah kehidupan. Wih, ngeri dong. Jadi gue punya slogan itu matematika adalah kehidupan. Mmm, Matematika ada di sekitar kita. mmm, Kenapa? Contohnya gini. Gue pernah bikin satu konten ngebahas Naruto, mmm, jurus Kage Bunshin. mmm, Tapi gue jelasin pakai eh, rumus baris dan deret. mmm, Gue jelasin gimana cara ngitung berapa jumlah bayangan Naruto mmm, pakai rumus barisan dan deret, aritmatika. mmm, Nah, jadi gue ngemas matematika itu lebih kayak lebih relate aja gitu buat kehidupan. mmm. Itu sih. Jadi lu ngemas matematika lebih relate buat kehidupan. Nah, apa yang lu pelajarin sih dalam kelas itu biasanya apa? Buat sekarang gue Sekarang tuh ini? lagi ngajar Heeh, aritmatika sosial. mmm, Jadi ngebahas tentang untung rugi, tentang jual beli, mhm. dan segala macam matematika dalam kehidupan sosial. Oh gitu ya, berarti lu belajar tentang, mengajar anak SMP tentang aritmatika sosial. Kenapa lu, tertarik banget di matematika dan juga kenapa lu memilih menjadi guru matematika? Itu yang tadi gue bilang, Heeh, gue punya rasa kepuasan sendiri gitu ketika mmm, ibaratnya
Lu ketemu jalan Hmm. buntu nih, dan ternyata lu bisa mecahin tuh jalan batu itu dan bikin itu jadi jalan yang bisa lu lewatin. Nah, itu yang bikin gua punya rasa kesenangan. Jadi edik lah, jadi edik ketika lu ketemu punya bisa mecahin masalah tuh kepuasan itu gitu. Oh, jadi lu puas dengan Heeh. memecahkan soal-soal matematika itu. Iya. Nah, menurut lu nih, sekarang ini kan anak-anak banyak yang nggak suka sama matematika tuh. Termasuk gua ya. Ya. Ini gua termasuk gua nggak suka matematika Oke. nih, sorry nih. Ya. Menurut gua, karena menurut gua nih, matematika itu kan hidup aja udah rumit. Iya. Lu kerjain matematika ngapain menurut gua. Nah, Nah, ada nggak mungkin penyampaian buat orang-orang contoh kayak gua nih, nggak suka matematika. Nah, tapi memang mau nggak mau kan karena sekolah kita mengajarkan untuk, ya lu harus bisa, untuk bisa lulus dari SMP atau gimana, lu harus bisa lulus dengan nilai matematika yang bagus, kalau nggak lulus. Menurut lu gimana? Oke, sebelumnya gue nanya dulu deh ke lu. Oke. Tahu nggak kenapa lu dari SD, SMP, SMA, mau apapun jurusan lu, Ah, ketemu matematika? Tahu nggak kenapa? nggak tahu gua. Karena apapun nanti profesi lu pasti ketemu matematika. Oke. Contoh, lu mau jadi chef, jadi Mmm, koki. Seenggaknya kan lu belajar komposisi. oke, Nah, komposisi itu kan kalau buat di SMA pasti belajar komposisi. Nah, di situ lu bisa tahu nih gimana cara resepnya, berapa banyak gula, berapa banyak garam dan lain sebagainya, itu matematika loh. mmm, Nah, jadi sebenarnya kenapa orang nggak tertarik, mmm, pertama gue akui cara penyampaian mungkin yang monoton, yang akhirnya ngerasa ngebosenin, mmm, itu mungkin untuk kritik gua kepada guru-guru matematika. betul, titik, Jadi jadi lu ngerasa nggak happy aja gitu, mmm, dan ngerasa matematika, "Ah, gua males," gitu. mmm, Tapi kalau lu tahu dan gue punya cita-cita jadi arsitek, mmm, lu kalau nggak bisa matematika gimana caranya, Cok? bener, Hancur tuh bangunan. bener bener, Jadi ya mmm, gue tuh selalu nyampein ke murid-murid gua, lu nggak perlu lah pintar matematika, bener, tapi lu tahu hobi lu apa, cita-cita lu apa, dan lu pelajarin yang sesuai dengan cita-cita lu. mmm, Cukup lu pengen belajar, lu hobinya jadi arsitek tadi gue bilang, mmm, lu belajar aja tentang bangun ruang, mmm, belajar skala, udah mmm, cukup buat gua. oke. Berarti lu hanya pelajarin yang menurut lu ke depannya lu pakai gitu ya? Iya. Kan gua hukum nih, Hmm. gua hukum. Berarti gua nggak pelajarin nggak apa-apa ya? Kata siapa? Lu tuh tetap butuh gini loh. At least gini. Oke lah katakan Mmm, misalkan lu ngerasa di jurusan lu nggak pakai matematika, iya, tapi lu kan pasti yang namanya jajan, oke, namanya lu misalkan pengen lu hukum. mmm, Nah, misalkan jadi advokat misalkan. iya advokat, Lu kan butuh hitung-hitungan biaya lu heeh, untuk satu kasus ini berapa gitu kan. mmm, Itu kan pasti ada sebuah ada hitungan. ada. Tapi kan simpel nggak pakai aljabar. Iya, gua Ah, jadi emang makanya tadi gua bilang, nggak iya perlu semua. iya. Berarti kita kalau misalnya matematika ya menurut, ke depannya lu mau gimana, kalau memang lu mau di bidang kimia lu wajar belajar matematika. Iya, Tapi kalau lu bidang sosial, menurut gua sih, nggak usah ya menurut ya? bukan nggak usah. Gua nggak bilang nggak usah. Ah, Cuma lebih ke lu mmm, fokus ke yang lu pakai mmm, gitu. Dan ada beberapa apa ya, bidang di mmm, matematika yang pasti lu pakai. Contoh kayak tadi mmm, ngomongin aritmatika sosial. matematika. Aritmatika sosial itu pasti pasti kepakai mau gimana pun caranya. Aritmatika sosial, Heeh, karena itu berkaitan dengan hitung-hitungan yang ada di dunia sosial. iya. Contohnya kayak beli jambu, Iya, lu ya untung rugi dan segala macam kan pasti ada. gitu. Tapi gua dulu nggak ada aritmatika sosial di SMP. Ada pasti. Ada ya? Ada Guanya nggak ada datang pasti kayaknya. ada. Guanya nggak datang berarti. Setahu gua di yang hitung-hitungan itu di IPS, namanya kalau nggak salah akuntansi, kalau nggak salah Nah, akuntansi oke. sama ekonomi, setahu gua gitu. Tapi mungkin sekarang ada namanya aritmatika sosial ya. Nah, mungkin ke depannya lagi nih, sekarang kan udah jadi guru nih. Oke. Menurut lu, guru sekarang gimana nih dari pandangan lu aja? Gimana apanya nih? Entah dia
perkembangannya, atau mungkin karakter gurunya, atau mungkin ke depannya guru tuh bakal gimana, future Oke. guru gimana, menurut lu sekarang gimana? Oke, gini, ini pandangan gua bahwa guru itu dituntut dengan satu kondisi, yaitu perubahan zaman. Mmm, Mungkin di zaman kita dulu kecil, orang tua kita gap antara nenek kakek kita ke orang mmm, tua kita itu mungkin nggak terlalu jauh, pola oke, kehidupannya masih sama. mmm, Sedangkan hari ini, lu tiap waktu, tiap hari itu berubah pola kehidupannya, trennya oke, berubah tiap hari. mmm, Nah, itu tantangan jadi seorang guru hari ini adalah, lu harus bisa benar-benar beradaptasi dengan perkembangan. iya. Jangan sampai justru lu malah dibegoin sama murid. Maksudnya dibegoin dalam murid gimana tuh? Sama Contoh murid? gini, gue sering nemuin jawaban, Mmm, itu anak murid ketika dikasih PR, mmm, gue tahu itu jawaban Google, oh gitu, oke, gitu. Jadi heeh, anak apalagi sekarang banyaklah aplikasi-aplikasi AI lu cuma AI, nge-scan gitu langsung ada, keluar gitu heeh, jawabannya. Ya, kalau lu nggak paham itu, lu yang ada dibegoin. mmm, Anak-anak sekarang tuh lebih canggih gitu loh. bener, gua sepakat dengan itu. Nah, Nah, sekarang lebih canggih. jadi kalau misalnya lu nggak paham dengan perkembangan teknologi, yang ada lu kalah sama murid lu. Jangankan gini, gue punya apa ya, punya satu cerita, ada, ini konteksnya adalah anak dan orang tua sebenarnya. Mmm, Jadi ada cerita tentang orang tua yang diblok sama anaknya. kenapa dibloknya? Ya jadi untuk apa ya, itu orang tua dia nggak paham, Mmm, jadi si anak ini kan pengen ngerahasiain banyak hal mungkin ya. oke, Jadi biar orang tuanya ini nggak tahu, mhm, informasi-informasi ini nggak dikasih tahu gitu ke orang tua. iya, Jadi bukan diblok mungkin, di-hide, di-hide, dan si orang tua tuh nggak paham mmm, teknologi. Yang akhirnya ya ya udah gitu loh, anaknya bebas, orang tuanya nggak bisa ngontrol. jadi ketika sekarang ini kan banyak orang tua ini yang minim mengawasi anak-anaknya. Jadi orang tua ini dituntut harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dan juga guru-guru harus bisa mengikuti perkembangan Ya, zaman. Nah, kalau menurut, dari lu sendiri nih, sekarang banyak, berpikiran bahwa guru ini ini sorry nih kita bicara tentang, standar, terkait dengan layak hidupnya itu nggak ada. Menurut lu gimana? gua akui ya, Oke, karena gini, kalau ngomong penghasilan gaji gaji gua sebagai guru jauh mmm, di bawah standar. mmm, Kan ada yang namanya UMR. UMR itu iya, kan ada hitungannya adalah sebagai upah batas minimum regional, upah minimum regional heeh, sebagai batas hidup layak di suatu wilayah. iya, Itu ada hitungannya gitu dari mmm, segala inflasi dan harga bla 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 segala mmm, macam. Nah, sekarang gua tanya, kalau ada satu profesi yang gajinya jauh di bawah standar itu, mmm, pasti kan kehidupannya jauh di bawah standar itu juga dong. bener, Nah, itu sebagai apa ya, makanya jadi kritik gua juga kepada pemerintah, mmm, harus ada yang namanya regulasi. Regulasi terkait upah minimum guru. mmm, Jangan sampai selama ini kan yang selalu kita lihat ada buruh yang demo minta mmm, kesejahteraan, UMR bener, dan segala macam. Oke, ada yang namanya UMR untuk buruh, mmm, tapi nggak ada gitu UMR untuk guru. mmm, Minimal gue nggak perlulah dibeda-bedain, ya udah anggap aja guru itu sebagai pekerja gitu. mmm, Jadi ya yang upahnya upah UMR. mmm, Bahkan sekarang kalau gue banding-bandingin, penghasilan ya, guru itu jauh di bawah tukang sapu jalan penghasilannya. mmm, Tim online di Jakarta ini kan UMR gajinya. iya, Guru berapa? bener sih. Memang, ada sebuah yang harus diperbaiki gitu kan, dalam hal kesejahteraan guru gitu, Cuma gini, heeh, selain itu kan tadi gue ngarahin ke pemerintah ya. mmm, Nah, tapi di sisi lain gurunya juga harus punya jiwa kreatif. bener, Nah, selama ini yang gue lihat, ya guru-guru ini berfokus pada pengajaran di sekolah mmm, ataupun kalaupun punya penghasilan tambahan ya les, bimbel. mmm, Jadi ya sedangkan
perkembangan zaman ini kan terus berkembang, Mhm. tuntutan itu terus berkembang. Makanya, gua juga selain ngajar di sekolah, gua content developer di salah satu startup pendidikan. Nah, di situ gua belajar bahwa dengan lu punya jiwa kreatif, Mhm. guru itu juga bisa, apa ya, punya penghasilan tambahan yang jauh dia, apa ya, Layak, lebih layak. jauh lebih layak gitu. Heeh. Itu makanya apalagi yang tadi gua bilang, selain tuntutan zaman, perkembangan, teknologi ini juga kan berkembang. Mhm. Gimana caranya lu memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pengajaran lu. Kalau misalkan lu cuma metodenya ceramah di kelas gitu ya, Mhm. ya udah nggak ada perkembangan, anak-anak juga makin lama makin bosen, jenuh, ya udah gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada hal yang menarik. Benar. Berarti kita memang harus mengikuti zaman ya. Ya, Guru itu harus mengikuti zaman, perlu garis bawahi bahwasanya nanti ke depannya ini edutech itu harus disosialisasikan benar-benar bahwa memang guru ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan ketika guru mengikuti perkembangan zaman itu bakal memberikan kesejahteraan yang lebih kepada guru-guru iya. ya. Tapi apa kabar kalau guru-guru udah tua? Nah, ya itu Heeh, emang, apa ya, tantangan sih sebenarnya. Gua heeh, akui, guru-guru senior ini mhm, ya jangan kita nggak terlepas dari masalah profesinya, mmm, usia mereka itu emang usia yang karena gini, yang tadi gue bilang, range dari nenek kakek kita sampai mhm, ke orang tua kita itu iya, perkembangannya nggak terlalu jauh lah. iya, Mereka tidak terbiasa dengan perubahan. bener, Itu makanya ketika ngomongin guru-guru senior sekarang, agak sulit mengikuti perkembangan. Ngerasa, ah bingung gitu. Jangankan mhm, gini deh, orang banyak kan masih ada orang tua yang pegang laptop susah aja sekarang susah gua. pakai WA aja kadang-kadang bingung. Ah, itu makanya bingung. Nah, itu aja hal-hal kayak gitu. Hal-hal standar yang apa ya, ya sebagai guru, lu mau mau nggak mau dituntut untuk lu ngajarnya ngajar anak sekarang loh masalahnya. Iya, Tantangannya adalah tantangan sekarang, gimana lu bisa ngatasin permasalahan sekarang sesuai dengan kebutuhan anak murid. bener. Berarti yang sekarang ini, guru ini harus bisa mengajar anak yang sekarang gitu. Iya, Karena setiap anak mesti dididik dengan zamannya masing-masing, nah bener bener. gitu ya? Nah, bicara tentang guru nih, sebelum menjadi guru kan pasti kuliah dulu, bener nggak? Oke, Dulu kuliah di mana, fakultas apa? oke, gua dulu kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, jurusannya pendidikan matematika. Jadi Mmm, linear ya sama mmm. profesi gua sekarang. Ketika dulu kuliah, apakah lu ikut organisasi apa enggak? Oke, organisasi gue ikut, bahkan mungkin gue bukan orang yang bisa lepas dari organisasi. Mmm, Terhitung gue pertama organisasi itu dari 2006 dan sampai hari ini masih aktif, jadi udah 17 tahun lah gue organisasi. mmm, Nah, di kampus gue pertama ikut himpunan, himpunan matematika di mmm. kampus, lalu naik di himpunan gue 2 periode, terus abis itu naik ke BEM fakultas, Setelah lu ikut bem fakultas, apakah lu masih organisasi sampai sekarang? sampai organisasi sekarang. Apa sekarang organisasinya? Organisasi gue sekarang itu namanya Generasi Muda Indonesia Emas. Mmm. Itu Nah, bergerak di bidang apa tuh? itu bergerak di bidang kepemudaan. Mmm. Nah, jadi pengembangan potensi anak muda, minat bakatnya. Nah, itu gue fokusnya ke sana sekarang. Jadi menurut lu, organisasi ini, penting nggak sih? Kan kita ketahui nih bahwa anak-anak sekarang ini kan berpikir bahwa organisasi itu nggak penting. Oke. Nah, kita lihat bahwa gue ikut organisasi ini, eee, membuat waktu gue berkurang dan juga ikut organisasi membuang-buang waktu. Ada juga ikut organisasi nanti gue ujung-ujungnya paling juga jualan es teh manis nih kita Oke. ketawain banyak nih, Iya. apa tuh, mie goreng kalau nggak Iya, salah ya. iya. Nah itu menurut lu gimana tuh? Ya emang mungkin, ini juga yang jadi masalah untuk organisasi. Tadi dibilang Mas, ikut organisasi cuma buat jualan risol dan segala macamnya it itu karena anak-anak organisasi sekarang itu kurang kreatif.
dalam ya kan tujuannya itu mencari dana ya. Iya Harusnya benar. lebih kreatif gitu. Itu Heeh. tuntutannya. Dan kalau dibilang butuh atau enggak, jujur gue tuh dibilang hidup dari organisasi. Hidup di organisasi lo? Hidup dari organisasi. Oh, Dalam hidup artian dari gini, organisasi. gue hidup dari organisasi dalam artian gue belajar ketika ada masalah, gimana caranya gue memecahkan masalah, problem solving. Nah, itu lu bisa dapat terkait problem solving ini di organisasi. Benar. Nah, itu yang mungkin yang ngebedain lu sama temen-temen lu yang gak sekolah. Yang Hmm. gak, maaf, yang gak organisasi. Iya. Jadi organisasi ini menurut dari Yasin sendiri penting ya? Penting. Ketika lu ikut organisasi, kawan-kawan ikut organisasi, dalam organisasi itu ada masalah dan masalah itu kita dituntut untuk memecahkan dan itu namanya problem solving. Semakin besar kita ikut organisasi, semakin besar juga kita untuk bisa problem solving tersebut. Memangnya di organisasi ini kita dilatih untuk problem solving ya? Apakah ada latihan-latihan lain di organisasi itu biasanya apa? Sebenarnya banyak. Hmm. Banyak dalam pelatihan-pelatihan yang lu bisa dapat dari organisasi. Mulai dari public speaking, terusnya juga mental. Bahkan sebenarnya gini, gue bukan tipe orang yang gue itu orang introvert sebenarnya. Asli introvert. Aslinya introvert. Tapi di sisi lain gue juga bisa belajar bersosialisasi dari organisasi. Gitu. Jadi ya karena nggak selamanya orang introvert itu tertutup. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, di sana gue bisa nge-explore diri gue, tapi tidak tidak sampai gue bisa nge-explore diri gue dan bisa mengembangkan apa yang gue pengen. Oke. Jadi contohnya gini, ketika gue belajar itu karena tadi gue bilang gue introvert, gue tidak pandai bicara depan umum awalnya sebelum gue ikut organisasi. Nah, di organisasi ini gue dipaksa, terlebih dari jabatan gue di organisasi sebelumnya itu, gue dipaksa untuk ngomong di depan, mau nggak mau kan. Bener. Nah ya udah gitu, akhirnya ya terbiasa untuk ngomong depan, yang sampai hari ini bikin gue bisa, contoh ngajar aja kan harus ngomong depan. Public speaking, bener. Public speaking. Kalau gue nggak bisa public speaking, gimana gue ngajar? Bener. Berarti basic keluarga lu juga ada organisasi nggak? Nggak. Gue dari keluarga besar, gue orang satu-satunya mungkin yang berorganisasi. Oh gitu. Berarti lu nggak ada organisasi tapi lu memutuskan buat organisasi. Iya, gue buka jalur lah. Berarti organisasi menurut lu penting ya? Penting. Penting banget buat kawan-kawan sekalian yang mungkin berpikir bahwa organisasi itu nggak penting. Ini udah dibuktikan lagi bahwasanya memang organisasi itu penting. Nah, ketika lu berorganisasi, waktu dulu, apa aja jabatan strategis yang lu udah dapetin di organisasi? Oke. Waktu di kampus? Gue di himpunan jurusan, lahir ngejabat sebagai ketua himpunan, terus di BEM sebagai ketua juga, ketua BEM fakultas. Nah itu mungkin dan itu 2 posisi yang bikin gue punya jiwa kritis dan gue belajar problem solving di sana. Jadi ketika lu punya kritis, lu tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang lu tahu gitu. Bener. Jadi ketika kita punya kritis itu kita harus tahu cara menyelesaikan masalah yang kita kritisi itu. Jadi kita nggak semena-mena ketika kita kritik tapi kita nggak ada solusi itu menurutnya bahkan jadi angin lalu aja sebenarnya gitu kan. Benar. Nah, organisasi itu diajarkan seperti itu. Jadi ketika kita nanti lulus, kita tahu nih memecahkan masalahnya gimana di kehidupan nanti. Bahkan bisa jadi anak-anak organisasi lebih paham ke depannya daripada anak-anak non organisasi. Menurut dari Yasin gimana? Nah, ya gue sepakat. Dan gini, yang kalau ngomong setelah lulus kan otomatis orientasinya adalah kerja ya. Nah, lu akan jadi pembeda dengan karyawan-karyawan lain karena perusahaan itu kan pasti ada temu masalah. Nah, di situ lu bisa menunjukkan kemampuan lu bahwa ketika perusahaan ketemu masalah, lu tawarin solusi dari lu. Nah, itu bisa bisa mempermudah karir lu malah. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut dari Yasin tuh bisa mempermudah karir. Bukannya anak organisasi ini kritis sehingga nanti
yang ada malah, eee, ke kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu bisa dikritisin semua, yang ada jadi perusahaan itu malah bingung Oke, gitu dikritisi semua anak organisasi. Kadang-kadang perusahaan juga ya, kadang bingung nih nerima anak organisasi apa enggak gitu. oke. Menurut Yasin gimana? Nah, itu yang tadi gue bilang, jangan sampai kita kritik doang gitu. Ah, Nah, betul. selama ini kan kita belajar kritik, tapi kita nggak belajar mencari solusi dari apa yang kita kritisi. Mmm, Nah, kalau misalkan kenapa perusahaan jadi takut ya, gue akui wajar gitu. mmm, Perusahaan jadi pengen ngapain, pengen takut gini, takut ini. Sedangkan kalau lu bisa belajar problem solving, mmm, oke, di sini lu bisa menganalisa ternyata ada satu masalah. Nah, dari masalah ini lu analisa lagi menjadi sebuah solusi. Itu loh. mmm, Itu yang ngebedain sebenarnya lu mahasiswa atau bukan. betul. Heeh, Dan kalau lu sadar nih ya, syarat kelulusan mahasiswa kan skripsi. mmm, Skripsi itu kan lu pertama disuruh nyari masalah, mmm, analisa masalahnya kayak gimana sampai akhirnya lu dapat solusi dari masalah lu kan. mmm, Nah, itu sebenarnya esensi dari seorang mahasiswa. Kalau lu nggak punya sense itu, mmm, jujur gue mempertanyakan kemahasiswaan lu. bener. Jadi ketika kita mahasiswa kita harus bisa ngekritik tapi juga harus bisa memberikan, solusi dari permasalahan itu. Ya, Sekarang ini kan kita lihat nih bahwasanya ada orang yang, sedikit-sedikit stres gitu. hmm, Mungkin di zaman zaman Yasin beda nih sama zaman sekarang nih. oke. Kalau zaman Yasin kan kita kalau misalkan dikasih tugas, berat itu, gitu ya udah kita kerjain aja walaupun kita ngegerutu ya. Ya, Tapi kalau zaman sekarang nih beda loh. Ketika dia dikasih tugas berat, dia bakal berpikir bahwa, "Oh gua stres nih, mental gua terganggu nih, segala macem nih." Dan juga bahkan nanti dia ke psikiater nih bahwa ini tekanan terlalu berat nih. Dan juga banyaklah anak-anak sekarang yang kayak gitu. Dari, ini kan sebagai seorang guru nih, hmm, mungkin juga ya, ketemu dengan anak gitu. Mungkin nih kawan-kawan juga ada yang nonton, bisa nggak kasih tentang, ibaratnya, eee, pembuka hmm, pemikiran buat kawan-kawan tersebut? oke. Menarik nih. Salah satu materi gua di setiap awal tahun pelajaran, Mmm, itu ngebahas tentang overthinking. overthinking, Gue oke. di kelas itu ngebahas overthinking tapi pakai pecahan. Mmm, Jadi gini, kita kan sering yang namanya misalkan ketemu pecahan yang angkanya banyak, mmm, katakan sekian per sekian. Nah, di pecahan itu kan lu diajarin yang namanya menyederhanakan pecahan. Nah, mmm, dari menyederhanakan pecahan ini, lu akan lebih mudah lah menghitung dari matematikanya. mmm, Nah, itu adalah salah satu cara ketika lu menghadapi sebuah masalah. mmm, Nah, lu coba masalahnya tetap sama, tidak merubah masalah, tapi cara berpikir lu gimana caranya melihat masalah itu secara lebih sederhana. iya. Bahkan terkadang gini, pernah nggak sih lu eh, punya ketemu masalah nih, Oke, bermasalah. ketemu masalah kayak berat banget, tapi Pernah, ketika udah dijalanin, kok heeh, kayaknya nggak susah-susah banget. pernah kayak gitu. Pernah kan? Heeh, Nah itu makanya sebenarnya yang bikin kita jadi depresi dan segala macam pikiran kita. Ngerasa pikiran. itu kita belum ngelakuin sesuatu, ngerasa itu berat gitu. Mmm, Padahal ketika kita jalani kayak gue tetap bisa hidup kok. jadi poin yang gue tangkap nih dari pembicaraan lo, kita itu sebenarnya hanya perlu melakukan atau menghadapi masalah itu tanpa perlu memikirkan yang berlebihan, karena Ya, semakin kita dipikirin semakin, oh ke sini makin panjang gitu ya. mhm, Jadi mungkin pesan buat kawan-kawan dari Yasin nih, kita tuh ketika dapat masalah tuh harus memikirkan, bagaimana kita, menjalani aja masalah itu dulu kan, nggak usah disederhanakan aja masalahnya. disederhanakan aja, jangan sampai kita, kabur untuk berlarut-larut justru malah nggak mecahin masalah gitu ya. Ya, Nah ini menjawab nih buat kawan-kawan sekalian nih, nggak perlu kita takut pada masalah gitu. Contoh, misalkan ini kita kasih tahu mhm, contoh lagi ya, misalkan gue takut sama matematika nih, mhm, gue nggak mau ketemu lu, oke. itu gimana permasalahannya tuh? Gini, Lu kan seb guru matematika nih. ya, sebenarnya gini, Mmm, eee, yang bikin gue nggak ngomong matematika doang, tapi secara heeh, keseluruhan pelajaran, iya, yang bikin susah nerima pelajaran adalah mental block. oke, Nah, mental block. jadi ketika gue malas nih ketemu Pak ini atau ketemu Mmm, Bu ini, mmm, udah mau apapun yang disampaikan nggak bakal masuk, mmm, semudah apapun.
Nah, jadi ya udah, katakan lu nggak suka matematika, ya udah, tapi jangan sampai lu ngerasa gue nggak maksudnya lu nggak bisa matematika, oke, fine, Oke. bukan jadi sebuah kewajiban, Hmm. tapi jangan sampai lu langsung, ah gue nggak mau gitu. Hmm. Jadi sama aja lu belum itu tapi udah langsung ditolak. Bener. Berarti itu yang nggak boleh mental block gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya ketemu aja. Toh Iya. juga guru matematika itu nggak bakal ngomel-ngomel gitu kan sebenarnya kan. Dan guru ini sebenarnya dia ini sebagai formalitas aja nggak sih sebenarnya mengajarkan itu? Enggak sih. Nggak juga. Enggak juga karena ini yang akhirnya gua berkeyakinan bahwa ada satu peran guru yang nggak akan bisa digantikan oleh mesin atau robot, yaitu komunikasi. Komunikasi. Nah, karena ya kita sebagai makhluk sosial, mau gimana pun terkadang butuh manusia dalam belajar. Katakan lu misalnya belajar dari YouTube, oke, fine, ada gitu. Tapi kan pasti ada titik-titik tertentu yang ini gimana ya caranya ya? Ya itu kan butuh manusia untuk ditanya. Betul. Nah itu. Jadi emang kalau dibilang formalitas, nggak juga. Gitu. Enggak juga. Kan ada sebuah pertanyaan nih, pernyataan bahwasanya seorang kera tidak akan bisa dididik sesuai dengan ikan. Seorang ikan tidak bisa dididik sesuai dengan kera. Ya. Dan juga seorang paus tidak akan bisa dididik seperti dengan burung. Ya. Nah, jadi guru ini sebenarnya kan nggak bisa didik anak sama kan, bener nggak? Ya, sepakat. Nah, bagaimana tanggapan lu dengan guru yang harus mendidik semua anak tuh sama, harus dapat nilai 7 semua, 8 semua. Menurut lu gimana tuh? Ngantar lu gimana? Tipe guru yang gimana? Gua tipe guru yang tadi gue bilang, lu belajar cukup apa yang lu apa ya? Lu senengin. Jadi lu butuhkan lah. Karena gue nggak bisa menyamaratakan, jangankan itu gaya belajar aja deh. Ada orang yang gaya belajarnya audio, ada yang belajar audio visual, ada yang kinestetik. Sedangkan kalau misalkan lu ngelihat murid nih, kadang-kadang kan ada yang nggak bisa diem gitu. Iya, dasarnya, benar. emang dasarnya nggak bisa diem aja, bukannya bandel atau apa. Terus lu nggak suka dengan murid kayak gitu. Padahal emang gaya belajarnya emang nggak diem. Lu nggak bisa disamaratain. Iya, berarti lu tipe orang yang membedakan gitu ya? Iya. Karena semua orang punya masing-masing porsi deh. Nggak bisa kita patok rata untuk semua harus setuju semua, nggak mungkin. Iya. Nah, kalau menurut lu nih, waktu gue dulu nih, ada namanya, kita tuh harus setuju semua. Kalau nggak harus dipaksa, harus gimana remet, harus bisa selesai gitu. Bahkan lu gini, gimana? Oke. Jujur nih, gaya belajar gue zaman sekolah, zaman SMK, guru-guru SMK gue tahu, gue kalau belajar matematika, gue nggak pernah mau di kelas. Gue langsung izin pas guru gue ngajarin, gue langsung izin, Pak, saya izin keluar. Keluar kelas, langsung gue cabut dari kelas. Terus nggak diomelin sama guru lo? Guru gue tahu gue di luar belajar, tapi gue nggak bisa belajar di kelas. Jadi ya, gue sebagai pelajar aja dulu minta untuk dibedakan gitu loh. Gue nggak bisa kalau lu maksain gue di dalam kelas, ya gue nggak akan bisa belajar. Oh, memang pola belajar lu beda. Beda. Lu berarti nongkrong di depan kelas itu? Di luar. Luar mana? Di kantin? Jadi misalkan ada kelas di kelas gue nih, depan misalnya di pelataran kayak apa di mana, Beb. Jadi emang gue tipe orang yang belajar aja gitu sendiri. Bahkan pernah gue ditegur pas kelas 3, ditegur sama guru gue karena 3 SMA. 3 SMK, gue ditegur katanya nggak merhatiin. Nah pas sudah selesai pelajaran, gue datengin gitu. Pak, saya bukan yang nggak merhatiin, saya udah belajar sampai bab ini. Jadi gue emang belajar sendiri gitu kan, gue nggak suka belajar sama yang lain. Udah gitu. Jadi akhirnya di situ guru gue ya udahlah, setelah lu udah gitu. Tapi lu bisa nggak sebenarnya matematika? Justru karena gue bisanya belajar sendiri. Tapi bisa kalau misalnya ujian, lu disuruh kasih soal, nilai lu berapa biasanya? UN, zaman gue UN ya, itu gue 925. Di mana nilai lu? Lu fakultas apa? Jurusan apa? Administrasi perkantoran. Oh, berarti itu matematika memang perlu ya? Dibilang perlu enggak juga sih, karena kan gue hitungannya sekretaris. Administrasi perkantoran itu nama dulunya sekretaris. Jadi ngurusin surat menyurat. Telepon nggak? Telepon.
Berarti tuh, dulunya banyakan kalau nggak salah nih ya, banyakan Nah, cewek kalau nggak salah ya? iya, heeh, Heeh. Jadi sekarang ini masuk di guru matematika gitu. matematika. Berarti teman-teman lu